Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Putra Arjuna Pratama dengan NIM 23115825. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS yang sudah Bapak atau Ibu berikan. Jadi untuk yang pertama ini sendiri ada peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Jadi untuk di dunia mahasiswa sendiri, peran kepemimpinan merupakan fase awal dalam pembentukan karakter seseorang. Jadi di sini saya mencantumkan 4 jawaban ini. Untuk yang pertama, pengambilan keputusan. Jadi di sini mahasiswa dapat belajar memilih prioritas, juga dapat belajar menyelesaikan masalah dan bisa menentukan langkah yang tepat untuk cara menyelesaikan masalah itu sendiri. Dan untuk yang kedua ada komunikasi efektif. Jadi di sini mahasiswa berinteraksi dengan berbagai tipe orang. Jadi komunikasi efektif ini melatih mahasiswa untuk berbicara dengan jelas, menyampaikan pendapat, dan bisa bekerja secara kolaboratif. Dan untuk yang ketiga, kemampuan kerjasama dan penyelesaian konflik. Jadi di sini mungkin dalam organisasi juga ada sering muncul perselisihan atau perbedaan pendapat. Jadi melalui kepemimpinan ini, mahasiswa dapat belajar bagaimana cara penyelesaian masalah ini secara dewasa. Dan untuk yang keempat ini manajemen waktu dan kedisiplinan. Jadi di sini kita bisa mengatur kegiatan akademik dan organisasi yang menumbuhkan sebuah kedisiplinan. Jadi sebuah kedisiplinan ini sangat penting untuk kehidupan kita yang lebih profesional lagi. Dan untuk selanjutnya ada kepemimpinan di karir masa depan. Jadi dalam dunia yang lebih profesional, kemampuan kepemimpinan mungkin sering dianggap sebagai salah satu kompetisi yang paling penting. Bahkan calon lebih memprioritaskan kemampuan memimpin dibandingkan kemampuan yang teknis. Jadi di sini saya memilih 4 juga. Untuk yang pertama ada mengelola tim dan memimpin proyek. Jadi di sini kemampuan mengorganisir bekerja, membimbing anggota, dan memastikan target tercapai mungkin lebih juga dibutuhkan dalam kepemimpinan di karir masa depan. Untuk yang kedua, menunjukkan integrasi dan profesionalisme. Jadi di sini pemimpin yang menunjukkan integrasi secara profesional mungkin akan lebih bisa dipercaya dan dihargai di sebuah perusahaan juga mungkin bisa. Dan untuk yang ketiga, berpikir strategis dan menyelesaikan masalah. Jadi di sini peran pemimpin lebih besar dibutuhkan. Jadi untuk penyelesaian masalah dalam sebuah perusahaan, jadi untuk menganalisis masalah dan pengambilan keputusan yang tepat. Dan untuk yang terakhir, menjadi kandidat unggulan. Jadi di sini individu dengan kemampuan memimpin lebih cepat mungkin akan lebih diberikan tanggung jawab yang besar dan bisa menduduki posisi yang lebih tinggi. Dan untuk selanjutnya ada pemimpin yang paling mempengaruhi dalam hidup saya. Mungkin di sini pemimpin yang paling pengaruh dalam hidup saya adalah orang tua. Karena apa? Mungkin karena mereka mengajarkan sebuah sikap-sikap 4 ini, mungkin disiplin, tanggung jawab, kerja keras, ketegasan, mungkin sudah mereka ajarkan dari saya masih kecil. Jadi kita bisa mencontoh keempat sikap ini dan bisa kita pergunakan untuk kehidupan kita yang lebih
ke jenjang profesional lagi. Dan untuk selanjutnya ada analogi bahwa pemimpin selalu terlihat. Jadi analogi ini sangat berarti bahwa setiap tindak pemimpin selalu diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi di sini ada 3. Yang pertama situational leadership. Jadi untuk situational leadership ini pemimpin juga harus menyesuaikan perilaku sesuai kondisi. Jadi yang dimaksud itu pemimpin harus bisa menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar dan bisa melihat contoh itu tersebut. Dan untuk yang kedua ada transformational leadership. Jadi di sini pemimpin memberi sebuah inspirasi melalui tindakannya. Jadi bukan hanya sekedar instruksi. Jadi mungkin pemimpin juga memberikan sebuah motivasi agar bekerjanya lebih bersemangat lagi untuk bekerja, mungkin untuk ngejar target atau lebih bisa bersemangat lagi. Dan untuk yang terakhir ada teori. Jadi mungkin ada beberapa sifat pemimpin yang integrasi atau berani. Jadi sifat ini juga bisa terlihat jelas dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan untuk yang berikutnya ada teori kepemimpinan. Jadi di sini ada 4 teori. Untuk yang pertama ada trait teori. Jadi trait teori sendiri ini mengatakan bahwa sebuah pemimpin harus memiliki karakter bawaan seperti percaya diri, komunikasi yang baik, keberanian. Jadi artinya seorang pemimpin itu harus sering terlihat melalui sifat-sifatnya itu. Untuk yang kedua ada transformational leadership. Jadi pemimpin juga bisa menginspirasi atau mengubah pengikut menjadi yang lebih baik. Jadi mereka bukan sekedar aksi, mereka juga harus bisa memotivasi sebuah pengikutnya melalui visi dan tindakan itu agar bisa memberikan semangat para pengikut-pengikutnya. Dan untuk yang ketiga ada servant leadership. Jadi servant leadership ini berorientasi pada pelayanan. Jadi fokus utamanya adalah mencari kebutuhan anggota tim. Jadi mungkin ada pemimpin yang seperti ini, mungkin pemimpin ini membangun empati dan keharmonisan bagi sebuah anggota timnya. Dan untuk yang terakhir ada situational leadership. Jadi di sini pemimpin harus menyesuaikan gaya memimpinnya sesuai kondisi. Jadi yang dimaksud sesuai kondisi itu adalah sesuai lingkungan yang mereka jalani. Jadi kadang mungkin ada yang harus tegas, yang harus demokratis juga ada. Ya tergantung situasi itu dan tergantung juga kesiapan para pengikutnya. Dan untuk yang terakhir ada 3 peran kepemimpinan mahasiswa. Jadi untuk yang pertama ada leader. Jadi di sini saya menyebutkan 4 peran leader itu mungkin bisa memberikan arahan tim, mengambil keputusan dan menjadi teladan serta menjaga motivasi anggota. Dan untuk yang kedua ada follower. Jadi untuk yang pertama di sebuah follower itu bisa mendukung pemimpin, bisa memberikan ide atau umpan balik, bisa bekerja sama dan bertanggung jawab. Dan untuk yang terakhir mungkin ada influencer. Jadi di sini mereka bisa menginspirasi rekan lain, membawa gagasan baru dan mendorong perubahan positif. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.